Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, terutama selamat sore kepada dosen kita, Ibu Santi, sebagai dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, dan selamat sore kepada kawan-kawan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 KBK Manajemen Operasional akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu analisis pengendalian persediaan bahan baku Daystaf, studi kasus pada PT Sarana Makin Mulia Cimareme. Next, anggota kami beranggotakan yaitu ada Rizka Herawati, Windy Nurul, Ajeng Siti, dan saya sendiri Mia Kurniawati. Baiklah, mari kita mulai presentase kelompok kami, dimulai dari bab 1 yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Next. Perusahaan di Indonesia yang melibatkan faktor produksi dalam kegiatannya dituntut untuk mampu memanfaatkan faktor-faktor produksi perusahaan secara tepat sehingga proses produksi dapat bekerja secara efektif dan efisien dan dapat menghasilkan produk sesuai dengan yang diharapkan. PT Sarana Makin Mulia merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang industri tekstil pencelupan. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1989 yang terletak di Jalan Raya Cimareme, No. 273, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Pengendalian persediaan bahan baku di perusahaan belum terlaksana secara optimal, di mana perusahaan terkadang mengalami kekurangan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya proses produksi. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam mengetahui persediaan adalah metode Economic Order Quantity atau EOQ, karena dengan metode ini dapat mengetahui jumlah persediaan bahan baku yang tepat demi kelancaran proses produksi dengan tanpa penambahan biaya yang sehubungan dengan persediaan bahan baku. Next. Identifikasi masalah. Yang pertama itu ada bagaimana perencanaan pengendalian persediaan bahan baku. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pengendalian persediaan bahan baku. Yang ketiga, bagaimana evaluasi pengendalian persediaan bahan baku. Dan yang keempat, ada bagaimana perencanaan pengendalian persediaan bahan baku dengan metode Economic Order Quantity atau EOQ di PT Sarana Makin Mulia. Next. Tujuan penelitian ini, maksud dari penelitian, ini untuk mendapatkan data, fakta, dan informasi yang berkenan dengan pengendalian persediaan bahan baku Daystaf di PT Sarana Makin Mulia. Next. Kegunaan penelitian, manfaat teoritis, masalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi, khususnya pada penentuan persediaan bahan baku produksi. Manfaat praktisnya bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai evaluasi dalam penentuan kebijakan pengendalian persediaan bahan baku perusahaan. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan, wawasan, serta pemahaman peneliti yang berkaitan dengan pengendalian persediaan bahan baku. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta pemahaman peneliti yang berkaitan dengan pengendalian persediaan bahan baku. Next. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilakukan pada PT Sarana Makin Mulia yang terletak di Jalan Raya Cimareme, No. 273, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Waktu penelitian adalah dimulai setelah mendapatkan persetujuan terhadap usulan penelitian. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Windy. Kepada Windy, dipersilahkan. Baik, selanjutnya untuk bab 2, tinjauan pustaka. Next. Untuk pengertian manajemen operasi, menurut Stephenson tahun 2018, operation management is the management of system of processes that create goods and or provide service. Kemudian menurut Sitonga 2019, manajemen operasional adalah area yang luas dalam organisasi yang melibatkan hubungan kerja, statistik, kontrol manufaktur, dan pembuatan kebijakan. Next. Untuk fungsi manajemen operasi, ada untuk fungsi keuangan, fungsi strategi, fungsi operasi, fungsi desain produk, fungsi manajemen rantai pasokan, fungsi mengelola kualitas, dan yang terakhir fungsi perkiraan permintaan. Next.
Selanjutnya, tujuan manajemen operasi melaksanakan perencanaan yang telah dirumuskan pada tahap awal agar tujuan organisasi untuk mendapatkan keuntungan tercapai dengan menciptakan produk barang atau jasa yang bernilai tinggi sesuai dengan kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya yang sesuai. Selanjutnya, untuk ruang lingkup manajemen operasi, ada aspek struktural, aspek fungsional, dan aspek lingkungan. Next. Untuk pengertian persediaan, persediaan menurut Handoko tahun 2014, istilah persediaan atau inventory adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Untuk jenis-jenis persediaan tersendiri ada 5, yaitu persediaan bahan mentah, raw materials, 2 ada persediaan komponen rakitan, yang ketiga ada persediaan bahan-bahan pembantu atau penolong atau supplies, yang keempat ada persediaan barang dalam proses atau work in process, dan yang terakhir ada persediaan barang jadi atau finished goods. Next. Selanjutnya untuk tujuan pengendalian persediaan ada 5. Yang pertama untuk memelihara independensi operasi, untuk memenuhi tingkat permintaan yang bervariasi, untuk menerima manfaat ekonomi atas pemesanan bahan dalam jumlah tertentu, untuk menyediakan suatu perlindungan terhadap variasi dalam waktu penyerahan bahan baku, dan yang terakhir untuk menunjang fleksibilitas penjadwalan produksi. Next. Selanjutnya pengertian pengendalian persediaan. Menurut Handoko 2014, pengendalian persediaan adalah fungsi manajerial yang sangat penting karena persediaan fisik banyak perusahaan melibatkan investasi rupiah terbesar dalam persediaan aktiva lancar. Next. Selanjutnya, pengertian ekonomi order quantity atau EOQ. Menurut Handoko tahun 2014, konsep EOQ ini disebut juga dengan model fixed order quantity yang merupakan modal sederhana dan digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang meminimumkan biaya langsung penyimpanan maupun biaya tidak langsung serta dapat meminimumkan biaya pemesanan. Nah, selanjutnya ada kebijakan-kebijakan EOQ. Yang pertama, permintaan akan produk adalah konstan, seragam, dan diketahui atau deterministik. Yang kedua, harga per unit produk adalah konstan. Yang ketiga, biaya penyimpanan per unit per tahun adalah konstan. Keempat, biaya pesanan-pesanan per tahun adalah konstan. Yang kelima, waktu antara pesanan dilakukan dan barang-barang diterima atau lead time adalah konstan. Dan yang terakhir, tidak terjadinya kekurangan barang atau back order. Next. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan ada 8. Yang pertama, perkiraan pemakaian bahan baku. Yang kedua, harga bahan baku. Yang ketiga, biaya persediaan. Yang keempat, pemakaian senyatanya. Yang kelima, waktu tunggu. Yang keenam, modal pembelian bahan. Yang ketujuh, persediaan bahan pengaman atau safety stock. Yang terakhir, pemesanan kembali atau reorder point. Next. Selanjutnya ada langkah EOQ, menentukan jumlah pemesanan berdasarkan perhitungan formula EOQ, menentukan besaran safety stock atau SS, menentukan titik pemesanan ulang atau ROP, dan selanjutnya mencari biaya total persediaan dalam satu periode kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilakan aja. Baik, terima kasih Windy. Selanjutnya ada formula perhitungan dengan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ. 1. Jumlah pembelian yang optimal atau Economic Order Quantity atau EOQ. 2. Frekuensi pembelian. 3. Total biaya persediaan atau total inventory cost. 4. Persediaan pengaman atau safety stock. Dan 5. Titik pemesanan kembali atau reorder point. Next. Baik, selanjutnya ada kerangka pemikiran. Salah satu di antaranya yaitu menurut Kristono dalam Ramadanti dan Evita tahun 2021. Pengendalian persediaan adalah kegiatan dalam memperkirakan persediaan bahan baku atau penolong secara tepat dengan jumlah yang tidak terlalu besar dan tidak kurang atau sedikit dibanding dengan kebutuhan atau permintaan. Next. Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu. Salah satu di antaranya yaitu pengendalian persediaan bahan baku dalam proses produksi dengan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ. Nama penulis Elia Rahayu R. Norisandi dan Acep Samsudin dengan nama Journal of Management and Business JOMB volume 1 nomor 2 tahun 2019 halaman 415 sampai 423.
Hasilnya yaitu, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkannya metode EOKI, bisa lebih mengoptimalkan persediaan bahan baku dengan meminimalkan bahan baku dengan persediaan yang meningkat. Next. Ini adalah jurnal yang kedua. Next. Dan ini adalah jurnal yang ketiga. Next. Dan ini adalah jurnal yang keempat. Next. Baik, ini adalah skema kerangka berpikir. Dimulai dari manajemen operasi, kemudian ke pengendalian persediaan, selanjutnya ke perencanaan pengendalian persediaan bahan baku Daystat di PT Sarana Makin Mulia, selanjutnya pelaksanaan pengendalian persediaan bahan baku Daystat di PT Sarana Makin Mulia, selanjutnya ke evaluasi pengendalian persediaan bahan baku Daystat di PT Sarana Makin Mulia, dan yang terakhir yaitu perencanaan pengendalian persediaan bahan baku Daystat dengan metode Economic Order Quantity atau EOQ. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Ajeng, terima kasih. Untuk selanjutnya, yaitu ada bab 3, metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Next. Lalu berikutnya itu ada objek penelitian, yaitu PT Sarana Makin Mulia. Lalu ada sejarah perusahaan. PT Sarana Makin Mulia ini berdiri pada tahun 1989, adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang industri tekstil pencelupan. Lalu berikut ini adalah visi dan misi dari PT Sarana Makin Mulia. Kemudian selanjutnya di sini ada struktur organisasi pada PT Sarana Makin Mulia. Lalu berikut ini ada tugas dan wewenang dari direktur. Kemudian berikut ada tugas dan tanggung jawab dari manajer HRD dan manajer keuangan. Lalu berikut ini ada tugas dan tanggung jawab dari manajer pergudangan dan purchasing dan juga manajer marketing. Lalu ada tugas dan tanggung jawab dari divisi dyeing dan juga divisi dryer. Lalu ada tugas dan tanggung jawab dari divisi quality control dan juga divisi calendaring. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab dari manajer operasional dan manajer finishing. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Yang pertama itu ada variabel yang terdiri dari pengendalian persediaan, lalu ada konsep variabel yang terdiri dari pengendalian persediaan merupakan hal yang perlu diperhatikan di mana menjaga keseimbangan antara besarnya persediaan dengan biaya yang ditimbulkan. Lalu ada subvariabel, yaitu yang terdiri dari perencanaan persediaan, tujuan pengendalian persediaan, lalu ada faktor-faktor persediaan. Lalu indikatornya yang terdiri dari yang satu adalah mengoptimalkan biaya persediaan, menjaga stabilitas stok persediaan, lead time, safety stock, dan inventory cost. Lalu ada jenis datanya yaitu kualitatif dan kuantitatif. Next. Di sini juga ada beberapa langkah-langkah persediaan, lalu ada pelaksanaan persediaan, lalu menentukan tingkat persediaan yang optimal dan prosedur peninjauan dan penyesuaian perusahaan, lalu ada menentukan tingkat kontrol untuk mendapatkan hasil terbaik, lalu ada pelaksanaan tujuan pengendalian, pelaksanaan faktor-faktor persediaan, pelaksanaan langkah-langkah persediaan. Next. Next. Lalu ada evaluasi, economy order quantity, lalu ada membandingkan antara perencanaan dengan pelaksanaan, lalu jumlah pembelian bahan baku yang optimal, lalu ada frekuensi pembelian bahan baku yang optimal, lalu ada total biaya persediaan bahan baku yang optimal, atau total inventory cost. Next. Populasi dan sampel. Populasinya
Di sini dalam penelitian ini menggunakan kualitatif sehingga tidak menggunakan populasi, melainkan situasi sosial berupa tempat, informan, atau aktivitas yang saling bersinergi. Sampelnya pada penelitian ini menggunakan non-probability sampling, yaitu tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur populasi agar dipilih menjadi sampel. Next. Di sini ada jenis data. Jenis datanya kita menggunakan data kualitatif, dan data kualitatif yaitu penelitian ini berupa data karyawan, struktur organisasi, dan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Lalu ada data kuantitatif, yaitu data kuantitatif pada penelitian ini berupa data persediaan serta biaya-biaya persediaan. Lalu ada sumber data. Kami menggunakan data primer, yaitu penelitian melakukan observasi dan bertanya langsung kepada sumber yang diamati, yaitu pihak PT Sarana Makin Mulia. Lalu ada data sekunder. Dalam hal ini penelitian meminta data yang berhubungan dengan objek yang diteliti, yaitu berupa data laporan persediaan bahan baku serta data biaya-biaya persediaan pada PT Sarana Makin Mulia. Next. Instrumen pengambilan data. Instrumen pengambilan data yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ajeng. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Untuk penelitian lapangan dibagi menjadi tiga. Yang pertama pengamatan, 2 wawancara, dan 3 dokumentasi. Next. Berikut ini teknik analisis data. Yang pertama reduction, 2 data display, dan 3 conclusion, drawing, atau verification. Next. Berikut ini adalah uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi dalam menguji validitas dan reliabilitas data. Menurut Bianchini, dalam Noble and Hill tahun 2019, terdapat 4 jenis triangulase, yaitu 1. Data triangulation, 2. Investigator triangulation, 3. Teori triangulation, dan 4. Methodological triangulation. Next. Berikut ini hasil uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, data triangulation berdasarkan sumber dibagi menjadi 2, yaitu data triangulation berdasarkan waktu dan teori triangulation. Dan yang kedua, ada methodological triangulation. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Next. Yang pertama, perencanaan pengendalian persediaan bahan baku dan staf pada PT Sarana Makin Mulia. PT Sarana Makin Mulia adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang industri tekstil pencelupan. Untuk perencanaan pengendalian persediaan bahan baku pada PT Sarana Makin Mulia, memperlancar kegiatan operasional perusahaan. Perencanaan pengendalian persediaan bahan baku pada PT Sarana ini terdiri dari menetapkan tujuan pengendalian persediaan, menetapkan faktor-faktor dalam pengendalian persediaan bahan baku, dan prosedur atau langkah-langkah untuk pengendalian persediaan bahan baku. Oleh karena itu, dengan diadakannya pengendalian persediaan bahan baku yang dilakukan diharapkan dapat memperlancar proses di produksinya pada PT Sarana Makin Mulia. Selanjutnya, tujuan pengendalian persediaan bahan baku dan staf pada PT Sarana Mulia. Yang pertama, untuk mengoptimalkan atau meminimalkan biaya persediaan. Yang kedua, untuk menjaga stabilitas stok persediaan. Next. Selanjutnya, ada faktor-faktor pengendalian persediaan bahan baku dan staf pada PT Sarana Makin Mulia. Yang pertama, lead time pengadaan bahan baku. PT Sarana Makin Mulia memproduksi berdasarkan jumlah pemesanan konsumen, sehingga divisi purchasing bekerjasama dengan divisi marketing untuk meminimalisir terjadinya kekurangan stok. Yang kedua, ada safety stock. PT Sarana Makin Mulia cukup berhati-hati dalam pengadaan bahan baku untuk meminimalisir adanya kelebihan bahan baku, sehingga
hanya melakukan pemesanan bahan baku ketika persediaan pengamanan atau safety stock di gudang tersedia dalam jumlah yang sedikit. Dan terakhir, inventory cost. Untuk perusahaan ini melakukan pengadaan bahan baku dengan jumlah setiap pemesanan berdasarkan intuisi bagian purchasing atau berdasarkan jumlah pesanan yang sebelumnya. Next. Selanjutnya, langkah pengendalian persediaan bahan baku dari staf pada PT Sarana Makin Mulia. Yang pertama, menentukan tingkat persediaan yang optimal dan prosedur peninjauan dan penyesuaian perusahaan. Yang kedua, menentukan tingkat kontrol untuk mendapatkan hasil terbaik. Next. Selanjutnya ada skema proses pengadaan bahan baku pada PT Sarana Makin Mulia. Yang pertama, staf purchasing memeriksa barang di gudang. Lalu sebelum mencatat barang yang tidak tersedia, mereka akan mencatat barang yang masih tersedia terlebih dahulu, lalu mengisi form pengajuan pembelian barang dan mengajukan pembelian barang. Selanjutnya, direktur menyetujui pembelian barang dan menyerahkan form ke divisi keuangan. Sebelum staf purchasing melakukan pembelian bahan baku, mereka lebih dahulu mencairkan dana pembelanjaan lewat divisi keuangan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizka. Baik, selanjutnya di sini ada pelaksanaan pengendalian persediaan bahan baku Daistaf pada PT Sarana Makin Mulia. Pelaksanaan pengendalian persediaan baku ini, tujuan pengendalian persediaannya meliputi ada tujuan pengendalian persediaan baku, ada pelaksanaan faktor pengendalian persediaan, dan pelaksanaan langkah-langkah pengendalian persediaan. Next. Lalu berikut ini adalah pelaksanaan tujuan pengendalian persediaan bahan baku Daistaf pada PT Sarana Makin Mulia. Yang pertama yaitu mengoptimalkan atau meminimalkan biaya persediaan. Bisa dilihat berdasarkan tabel berikut ini, bisa ada pembelian bahan baku, ada juga frekuensi pembelian bahan baku, dan juga pemakaian bahan baku dari perusahaan. Next. Lalu berikutnya di sini adalah pelaksanaan tujuan pengendalian persediaan bahan baku Daistaf pada PT Sarana Makin Mulia. Yang pertama yaitu mengoptimalkan biaya persediaan. Berdasarkan data dari perusahaan, diketahui total biaya pesan itu sebanyak 5.500.000, kemudian harga bahan bakunya 155.000 per kilogram, biaya simpannya sebesar 31.000, biaya sekali pesannya 220.000, dan total biaya persediaan sebanyak 6.275.000. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa berdasarkan kondisi aktual dari perusahaan, total biaya persediaan sebesar 6.275.000 dengan biaya pemesanan untuk sekali pesan sebesar 220.000 dan biaya penyimpanan dan untuk 1 kg Daistaf adalah sebesar 31.000. Next. Lalu berikutnya adalah pelaksanaan tujuan pengendalian persediaan bahan baku Daistaf pada PT Sarana Makin Mulia. Yang kedua yaitu menjaga stabilitas stok persediaan. Untuk meminimalisir kekurangan stok persediaan bahan baku, divisi purchasing akan bekerja sama dengan divisi marketing untuk memastikan persediaan bahan baku tersedia tepat waktu. Namun, PT Sarana Makin Mulia belum memiliki safety stock yang pasti. Next. Lalu berikutnya adalah pelaksanaan faktor pengendalian persediaan bahan baku Daistaf. Pada PT Sarana Makin Mulia, pertama ada lead time, yaitu PT Sarana Makin Mulia bekerja sama dengan 2 vendor. Lalu ada safety stock-nya, PT Sarana Makin Mulia pembeliannya itu tidak ditentukan, hanya ditentukan berdasarkan intuisi, sehingga tidak adanya jumlah pasti untuk safety stock yang harus tersedia apabila menghadapi kendala dalam pengadaan atau pesanan yang tidak terduga. Lalu selanjutnya itu ada inventory cost. PT Sarana Makin Mulia melakukan pembelian bahan baku Daistaf dengan jumlah yang ditentukan dari pembelian sebelumnya atau juga melalui intuisi dari divisi pergudangan bagian purchasing. Next. Lalu berikutnya adalah pelaksanaan langkah pengendalian persediaan bahan baku Daistaf pada PT Sarana Makin Mulia. Yang pertama yaitu menentukan tingkat persediaan yang optimal dan prosedur peninjauan dan penyesuaian perusahaan, lalu menentukan tingkat kontrol untuk mendapatkan hasil terbaik. Next. Lalu berikutnya ada evaluasi pengendalian persediaan bahan baku Daistaf pada PT Sarana Makin Mulia.
Evaluasi pengendalian persediaan bahan baku Daisaf bertujuan untuk meninjau apakah kegiatan dalam proses pelaksanaan sesuai dengan perencanaan atau tujuan perusahaan dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi selama pelaksanaan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan di masa yang akan datang. Lalu untuk evaluasi tujuan pengendalian persediaan bahan baku Daisaf pada PT Sarana Makin Mulia, yang pertama ada mengoptimalkan biaya persediaan dan menjaga stabilitas stok persediaan. Next. Lalu evaluasi faktor pengendalian persediaan bahan baku Daisaf pada PT Sarana Makin Mulia. Yang pertama itu ada lead time. Tidak terjadi kendala karena menjalin kerjasama dengan dua vendor. Untuk safety stoknya, dalam hal stok pengaman pelaksanaan pengendalian persediaan bahan baku Daisaf masih belum berjalan secara efektif. Lalu untuk inventory cost, dalam hal biaya persediaan, pelaksanaan faktor pengendalian persediaan tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini disebabkan oleh tingginya frekuensi pembelian bahan baku Daisaf yang menyebabkan tinggi pula biaya dalam persediaan bahan bakunya. Next. Lalu berikutnya adalah evaluasi langkah pengendalian persediaan bahan baku Daisaf pada PT Sarana Makin Mulia. Yang pertama yaitu menentukan tingkat persediaan yang optimal dan prosedur peninjauan dan penyesuaian perusahaan. Lalu menentukan tingkat kontrol untuk mendapatkan hasil terbaik. Next. Lalu berikutnya adalah pengendalian persediaan bahan baku Daisaf pada PT Sarana Makin Mulia menggunakan metode Economic Order Quantity. Penggunaan metode Economic Order Quantity bertujuan untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal, menentukan waktu pemesanan kembali atau reorder point, dan meminimalkan biaya persediaan. Next. Lalu berikut ini adalah perhitungan dari pengendalian persediaan bahan baku Daisaf menggunakan metode EOQ. Yang pertama yaitu menentukan jumlah pesanan optimal. Berdasarkan rumus EOQ berikut didapatkan hasil sebesar 140 kg. Yang artinya apabila PT Sarana Makin Mulia melakukan pesanan bahan baku Daisaf kurang atau lebih dari 140 kg, maka akan berpotensi kekurangan atau kelebihan bahan baku Daisaf. Next. Lalu berikutnya adalah menentukan reorder point. Berdasarkan dari perhitungan berikut, itu diketahui bahwa untuk reorder point itu sebanyak 10 kali, lalu untuk safety stocknya itu sebesar 114 kg. Next. Lalu di sini yang kedua yaitu menentukan reorder point. Rumusnya berikut sehingga menghasilkan 124 kg. Yang artinya ketika persediaan bahan baku Daisaf di gudang mendekati angka 124 kg, maka perusahaan harus segera melakukan pembelian bahan baku Daisaf. Next. Lalu berikutnya adalah meminimalkan biaya persediaan. Berdasarkan rumus berikut ini, didapatkan hasil 4.370.000. Yang artinya bahwa hasil ini itu lebih kecil dibandingkan dengan total biaya persediaan bahan baku menggunakan produk perusahaan sebesar 6.275.000. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikut ini adalah kesimpulan. 1. Perencanaan pengendalian persediaan bahan baku di PT Sarana Makin Mulia meliputi pelaksanaan tujuan pengendalian persediaan, pelaksanaan faktor pengendalian persediaan, dan pelaksanaan langkah-langkah pengendalian persediaan. 2. Perencanaan persediaan bahan baku di PT Sarana Makin Mulia terdiri dari menetapkan tujuan pengendalian persediaan, menetapkan faktor-faktor dalam pengendalian persediaan bahan baku, dan prosedur langkah-langkah pengendalian persediaan bahan baku. 3. Evaluasi pengendalian persediaan bahan baku di PT Sarana Makin Mulia. Pengendalian persediaan bahan baku Daisaf pada PT Sarana Makin Mulia belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih terdapat beberapa tujuan, faktor maupun langkah pengendalian persediaan bahan baku yang belum terlaksana sesuai dengan perencanaan. 4. Pengendalian persediaan bahan baku Daisaf merupakan metode Economic Order Quantity atau EOQ pada PT Sarana Makin Mulia memperoleh hasil, yaitu jumlah pesanan optimum untuk setiap pembelian bahan baku Daisaf adalah sebesar 140 kg dengan frekuensi pembelian sebanyak 10 kali. Selain itu, penggunaan metode Economic Order Quantity pada pengendalian persediaan bahan baku Daisaf menghasilkan total biaya persediaan sebesar Rp4.370.000
lebih kecil jika dibandingkan dengan total biaya persediaan menggunakan prosedur perusahaan, yaitu sebesar Rp6.275.000. Next. Berikut ini adalah saran. 1. Untuk menghindari adanya kekurangan atau kelebihan stok bahan baku, alangkah baiknya perusahaan menentukan jumlah pesanan optimal. 2. Untuk meminimalisir tingginya biaya persediaan, perusahaan sebaiknya menetapkan jadwal yang jelas atau menetapkan pre-order point sehingga frekuensi pembelian bahan baku dapat terkendali. 3. Untuk mengendalikan persediaan bahan baku dari stok, perusahaan sebaiknya menggunakan metode economic of the quantity sehingga aktivitas pembelian bahan baku dari stok dapat lebih terjadwal. Jumlah pesanan optimal dapat ditentukan dan biaya persediaan dapat terminimalisir. 4. Untuk peneliti selanjutnya, dalam melakukan penelitian sebaiknya lebih memperhatikan ketelitian dalam pengumpulan data dan informasi, menggali data sedetail mungkin agar tidak menghambat proses analisis. Baik, saya serahkan kembali kepada Nia. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.